Satu hormon berbagai banyak manfaat. Mungkin itu satu kalimat yang cocok untuk menggambarkan peran dari hormon testosteron pada tubuh manusia. Banyak orang yang akrab dengan hormon testosteron ini dan menganggap fungsinya hanya untuk terkait pertumbuhan dari besar otot saja. Hal ini kurang tepat karena di samping masalah otot, hormon testosteron ini punya banyak manfaat ke tubuh kita. Di video kali ini kita akan membahas peran dari hormon testosteron. Sebelum langkah lebih jauh, kita akan berkenalan dulu dengan hormon testosteron. Hormon ini diproduksi dari tubuh manusia. Pada pria yang memproduksinya itu adalah buah zakar. Sementara pada wanita dia adalah indung telur. Pada wanita kadar hormon testosteron di tubuhnya itu jauh lebih kecil dibandingkan pria. Kira-kira sekitar 1:10 dibandingkan pria. Hal inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya perbedaan karakteristik antara pria dan wanita. Selain itu, hormon ini juga diproduksi oleh sebuah kelenjar yang letaknya di atas ginjal. Istilahnya adalah kelenjar adrenal. Sejak awal, hormon testosteron ini berperan penting bagi perkembangan seksual pria. Ia berperan untuk pembesaran dari buah zakar dan pemanjangan penis pria. Saat seorang pria masih anak-anak, kadar hormon testosteronnya biasanya masih sangat rendah. Seiring berjalan waktu, kadarnya akan semakin tinggi dan mulai mencapai puncaknya ketika ia mulai menginjakkan usia pubertas. Hormon inilah yang kemudian berperan penting pembentukan pria pada usia dewasa, mulai dari perkembangan organ reproduksinya, pembentukan sperma, pemberatan pada suaranya, peningkatan gairah dan libido seksual, maskulinitas, dan juga pertumbuhan rambut-rambut seperti pada ketiak dan rambut pada kemaluan. Sementara pada wanita, ia juga berperan penting terkait fungsi seksual. Salah satunya, ia berperan untuk terjadinya gairah atau libido seksual. Di samping fungsi untuk seksual, testosteron ini juga ada banyak fungsi yang baik bagi tubuh kita. Ia berguna untuk menstabilkan mood, menjaga kepadatan tulang, kemudian memproduksi sel darah merah, pertumbuhan otot, lalu pendistribusian lemak tubuh. Sekarang kita akan membahas hal yang paling penting, yaitu terkait peran testosteron terhadap fungsi seksual pria. Hormon testosteron itu seperti bensin utamanya pada pria agar terjadinya produksi sperma yang baik, peningkatan gairah yang optimal, dan kekerasan ereksi juga peran dari ereksi yang baik. Pada pria-pria yang terjadi penurunan hormon ini, maka akan terjadi gangguan pada yang tadi. Selain itu, mungkin para pria sering mengalami di saat pagi hari terjadinya ereksi. Nah, ereksi ini terjadi karena saat kita baru bangun tidur di pagi hari, hormon testosteron dia akan meningkat tinggi. Karena itulah hormon testosteron dia sangat berperan penting terhadap fungsi ereksi. Dari penjelasan tadi sudah sangat jelas ya terkait peran dari testosteron terhadap fungsi seksual pria. Itulah kenapa hormon testosteron harus dijaga nilai optimalnya. Namun, hormon testosteron ini kadarnya tidak selalu normal pada pria. Terdapat kondisi-kondisi tertentu yang dapat menyebabkan terjadinya penurunan testosteron. Sebagai contoh, terjadinya penuaan seiring bertambahnya usia, kemudian adanya pola hidup yang tidak sehat, atau mungkin terjadinya kondisi penyakit-penyakit tertentu yang dapat mengganggu hormon testosteron. Pada dasarnya, manusia ini terdapat 3 tahapan penuaan. Yang pertama itu fase subklinis dari usia 25 sampai 35 tahun. Pada fase ini sebenarnya sudah mulai terjadi penurunan hormon, tetapi kadarnya masih sangat sedikit. Itulah kenapa tidak menimbulkan gejala sama sekali pada pria. Yang kedua itu adalah fase transisi, yaitu berada pada kisaran usia 35 sampai 45 tahun. Pada fase ini sudah mulai terjadi penurunan hormon dan dapat menimbulkan sedikit gejala. Yang ketiga itu adalah fase klinis, di mana saat menginjakkan usia 45 tahun ke atas. Pada keadaan ini, hormon testosteron mulai terjadi penurunan yang cukup besar angkanya. Hal inilah yang kemudian dapat menimbulkan gejala-gejala yang khas pada kasus kekurangan hormon testosteron, terutama pada pria. Pada manusia sendiri sebenarnya terdapat 2 jenis usia. Yang pertama itu adalah usia kronologis dan yang kedua adalah usia biologis. Usia kronologis itu adalah usia dari awal kita lahir sampai dengan usia kita hidup sekarang. Itu yang kita rayakan setiap terjadinya penambahan umur saat ulang tahun. Jadi misalnya kita usia kronologisnya sekarang adalah 30 tahun. Atau mungkin 31 tahun seiring berjalannya waktu. Sementara usia biologis itu adalah usia sesungguhnya dari fungsi di tubuh kita. Sangat mungkin terjadi perbedaan antara usia kronologis dan usia biologis. Misalnya, ada orang yang sebetulnya usia kronologisnya itu 50 tahun. Tetapi karena dia dapat menjaga kesehatan, maka usia biologisnya sebenarnya masih relatif muda. Bisa saja usia biologisnya masih kisaran 30 tahun. Atau yang terjadi sebaliknya,
Sebaliknya, karena orang yang usia kronologisnya masih muda, misal 30 tahun tetapi dia pola hidupnya tidak sehat, maka usia biologis tubuhnya dapat menjadi lebih tua. Misalnya ternyata usia biologis tubuhnya sudah mendekati 50 tahun. Salah satu yang dapat menyebabkan terjadinya penuaan usia biologis itu adalah karena terjadinya penurunan hormon testosteron. Apabila hormon ini turun, maka tubuh kita rentan akan terjadi penuaan yang lebih awal. Itulah mengapa pada pria-pria dengan kondisi penyakit tertentu, juga usia yang sudah berusia lanjut di atas 40 tahun, perlu kewaspadaan dan penanganan apabila terjadinya penurunan hormon testosteron, karena hormon ini punya banyak manfaat bagi tubuh pria. Apabila sudah terjadi penurunan, idealnya perlu dicari tahu penyebabnya, kemudian dilakukan pola hidup sehat, mengontrol penyakit yang memperberat, dan juga dapat dipertimbangkan pemberian hormon testosteron agar kadarnya menjadi normal.